setiap yang membahayakan itu harus dihilangkan, harus dihindari. Maka dalam beragama itu, kalau kita sakit diperintahkan periksa. Jangan terlalu tawakal. Sudah periksa mas, yo nak waya mari, nak mati mas. Kita mati ya bos. Ya kan gitu loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya al-dararu yuzal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, salat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang berbahagia, kita sore hari ini saya ingin lanjutkan kajian bulan lalu tentang qawaidul fiqhiyah, yang sekali lagi ketika kita memahami kaidah ini dengan baik, agama itu menjadi ringan, agama itu mudah diamalkan, bukan sebagai beban tapi sebagai sebuah petunjuk jalan hidup yang membuat kita nyaman menjalaninya. Kemarin sudah kita bahas yang pertama, kaidah pertama, al-umuru bimaqasidiyah, setiap perkara bergantung maksud mengerjakannya. Lalu turunan kaidahnya sudah kita bahas, al-ibrah fil uqud lil maqasid wal ma'ani wal alfat wal mabani. Satu perkara tidak bisa hanya dilihat pada lafadznya tapi juga dilihat pada maknanya. Maka kemarin sudah kita contohkan yang paling gampang, kita memberi kepada driver, ini mas go jajan putranya, itu maknanya ya dipakai jajan putranya boleh, tidak ya boleh, belum punya anak boleh, punya anak ya boleh menerimanya. Kalaupun diterima tidak diberikan anaknya juga boleh, ya kan, karena itu akadnya itu pemberian hadiah, tapi dihaluskan go jajan putrane. Kenapa pakai putrane? Sebab kalau pakai bojone nanti ruwet. Ya kan, mas go jajan bojomu, malah mare masalah gitu ya. Kowe kok ngai nafkah bojoku nopoan gitu ya. Kan jadi masalah, maka pakai anaknya. Tapi seandainya enggak punya anak pun menerima ya enggak masalah. Karena itu hanya menghaluskan bahasa saja. Atau yang gue tuku rokok. Nah, itu juga sama maknanya. Kalaupun driver kita security kita enggak merokok, ya meskipun kita pakai istilah itu ya tidak ada masalah. Ya. Dan yang mengucapkannya itu juga tidak perlu dihukumi kok menganjurkan ngerokok gitu ya. Ya kan? Jadi jangan, misalnya barangkali kita nggak mau pakai rokok karena kita nggak merokok. Seandainya mengucapkan itu juga tidak bermakna menganjurkan driver kita untuk merokok. Itu karena maknanya pemberian hadiah yang kita haluskan. Tetapi kalau kemudian pemberian hadiah maknanya bukan hadiah, tapi bisa bermakna lain. Ya, misalnya orang nemui kita, mas ini gue tanda tresno mas, ya ini gue kekeluargaan, ya, atau kemudian kita daripada BAP damai we mas, nah kira-kira begitu. Banyak hal yang kemudian kata damai itu maknanya bisa berbeda dengan kata maksudnya. Ya, mohon maaf kan, kita ada orang yang maaf ya kena tilang itu kan kadang ngomongin ngono gitu. Pak damai aja Pak. Lah apa ya disauri ya sing ngejak tukaran sapa to gitu. Kan enggak gitu kan gitu ya. Ya, karena orang memahami maknanya itu apa. Nah, dalam hidup kita sering loh Pak melakukan itu dengan makna yang semua orang paham tapi tidak perlu dicetakke. Koperasi simpan pinjam. Ini aslinya kan utang piutang loh Pak. Ya kan? Tapi kita beri nama koperasi simpan pinjam. Pinjam itu kalau pinjam motor itu ya maaf ya saya sebut merek aja biar gampang. Pinjam Vario ya kembalinya Vario dengan nomor plat itu namanya pinjam. Tapi kalau pinjam uang itu nanti mengembalikannya tidak seperti nomor seri yang kita pinjam itu. Karena ketika kita pinjam uang itu artinya utang, Pak. Iya. Tapi beda lagi pinjam pulpen itu maknanya minta. Iya kan? Mas nilai pulpen nih.
nggo tanda tangan berkas sak tumpuk balik entek Pak. Ya. Tapi kalau kita minta Mas minta bolpennya ora dikeke Pak. Tapi kalau pinjam diberikan meskipun sampai habis dan orang memaafkan, artinya wah nyileh kok dientekke, ndak begitu. Ya dalam zaman sekolah biar nyileh setipe, nyileh tip eke, ya. Tapi itu kemudian maknanya orang tahu. Nah, begitu Bapak Ibu, al-umuru bi maqasidiha. Ya, maka ketika ada orang bilang, "Pak, kalau saya mohon maaf ke tempat maksiat tapi saya niati sedekah nu pripun?" Lah iya Pak, saya pernah tanya live itu begitu. Maksud itu piye Mas? Saya gak datang ke tempat itu, ya nggak pantas saya sebut, saya niati sedekah. Saya jawabnya ya endang, boleh aja Mas, silakan berangkat, tak dongake lancar ketemu wong apik, begitu nanti ketok pintunya, buka duitnya kayak gue mulai. Ya, jawabannya maksud saya bukan begitu, aku yang ngerti karepmu maksudnya. Ya, ya, itu kan sama dengan mohon maaf penyanyi, ya kan penyanyi campur sari, tapi pakaiannya campur saru, gitu tadi. Ya, itu ndak bisa di ngomongnya, "Kok joget cawe itu joget kok ngono ki karepmu piye?" Itu khalus surur, memberikan hati orang beriman. Ndak bisa, Pak. Ya kan. Iya, itu secara lo saya pernah dengar itu masalahnya. Saya enggak mungkin maaf ya. Penyanyi dangdut ku tahu mondok kira-kira gitu kita. Ya ngomongin ngono ku ya. Kowe jogetmu kaya ngono, itu khalus surur. Menggembirakan hati orang lain itu ibadah. Ora iso. Ya, tidak bisa niat untuk main. Begitu Bapak Ibu sekalian. Satu. Kemarin sudah kita bahas agak panjang. Yang kedua, al-yaqin la yuzal bisyak. Keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Jadi kalau kita pakai pakaian kerja kita, yakin di rumah sudah dicuci pembantu, dicuci istri, dicuci kita sendiri, mereka nggak punya istri, ya pakai mesin cuci atau pakai apa, dan kemudian kita yakin bersih, kita pakai ya suci. Tidak boleh, kalau bahasa orang Jawa, mamang terus, khawatir terus, ragu-ragu terus. Tadi di toilet kira-kira kena kecipratan najis apa enggak ya? Tidak hukumnya sepanjang kita nggak tahu persis. Tidak boleh ragu-ragu, mau kecipratan apa ora? Kecipratan apa ora? Enggak, tetap harus dinyatakan suci sampai terbukti najisnya. Kecuali ceto-ceto, mohon maaf, toilet umum, kemudian sama-sama berdiri bersebelahan, kemudian sing sebelah buanter nyipratan gitu lah. Ya, masih genah, jarak apa sebenarnya. Nah, itu iya kan misalnya maaf Bapak Ibu yang pernah haji itu kan ketika di Mina Arafah itu kan karena antrian banyak itu kan kemudian Arab Saudi menyediakan, semula di Arab Saudi itu nggak ada yang namanya toilet berdiri, toilet kemudian hanya diberi sekat seperti itu, malah kadang-kadang nggak ada sekatnya di tempat itu. Arab Saudi nggak pernah ada, selalu tertutup kemudian jongkok. Nah, tapi karena saking banyaknya akhirnya dibuatkan seperti itu. Nah sebelahan itu kan potensial gembraja kan gitu. Lo yang kene banter kono alan Mas, kene hati-hati kono surat lo Mas guna orang jarak kok sudah. Nah itu kalau nyatanya tanya, "Kuwi mau keran apa uyahmu Mas?" "Uyahku." Ya berarti najis kan begitu Pak. Tapi sepanjang tidak tahu persis begitu, tetap suci Pak. Iya, sehingga mohon maaf, tidak perlu siap ke kantor bawa sarung untuk khusus sholat. Untuk orang tertentu silahkan kalau ingin hati, tapi kaidah itu nggak bisa berlaku untuk semua orang. Untuk semua orang ya al-yaqin la yuzal bisyak. Tapi kalau Anda pengen hati-hati tetap nggawa sarung ya apa-apa. Ya zaman dulu kan nggawa sarung, kemudian maaf celananya dicandalkan yang kentongan gitu. Ya kan zaman dulu kan begitu. Sekarang kan sudah nggak ada kentongan, memang candalkan yang di gitu. Candalkan kentongan, kemudian senyandalkan loro akhirnya tiba gitu. Di bawah pas jinggo ning jero ana corone. Ya, gitu loh Bapak Ibu, maka enggak perlu seperti itu. Sepanjang begitu. Karena musim hujan nanti kecipratan motor ada genangan air di lindes mobil kemudian nyiprat ke celana kita, sepanjang tidak nyata-nyata itu najis ya tetap suci. Nah, itu memudahkan kita dalam hal ibadah. Ya. Kemarin sudah juga kita contohkan, sudah wudhu Jumatan, kemudian qomat.
Iki mau aku batal apa burung ya. Hukumnya tetap belum batal sampai terbukti batalnya. Kalau enggak ya terus langsung ikut sholat. Ya, tapi kemudian kalau sudah dari ruangan aku mau wudhu burung ya. Itu berarti belum. Ya. Kalau pertanyaannya aku sudah batal apa belum? Jawabannya belum batal. Tapi kalau pertanyaannya saya tadi sudah wudhu apa belum? Belum wudhu. Ya. Karena apa? Al aslu baqa'u makana ala makana. Yang dihukumi itu yang paling awalnya. Ya. Begitu seterusnya. Sholat juga begitu. Ini 3 atau 4. Harus diputuskan 3. Kenapa? 4-nya belum pasti. Jadi jangan kemudian nekat dianggap apa terawih, tidak bisa. Karena 4-nya itu masih belum jelas. Kalaupun keliru ternyata sudah 4, tapi 3-nya kan sudah pasti. Tapi kalau kita ngambil 4, 4-nya itu masih meragukan. Nah itu kaidahnya. Terus begitu dalam sholat begitu, dalam menjaga bahkan makanan juga begitu kan. Kemarin sudah kita contohkan. Dapat nasi bok, ini hal apa? Termasuk ini Pak, roti ini rasa digulai, terus misalnya ada roti ayam, kan begitu kan, ada roti rasa ayam begitu. Nah, kira-kira rasa dipikir ayamnya hal apa ora ya, nyembelih neng ndi, sing nyembelih sapa, nganggo bismillah apa ora. Wah suwi banget itu. Ya, pokoknya asal ayam halal sampai terbukti keharamannya. Kalau enggak ya nanti di nasi bok, di resepsi, ya mohon maaf resepsi melebu, ya Allah. Ayam, kambing, kita akoni wae ki apa namanya? Cateringnya mana? Nah, maka untuk mengurangi keraguan sebaiknya muslim menggunakan catering yang diyakini baik, kan gitu Pak. Kalau sudah cateringnya Pak ini, insya Allah aman, begitu. Ya, wah ini cateringnya kok hurufing ini aku rasa maca misalnya. Takon kancane, ya, tapi nggak usah masih sing masak sopo. Wah, ya di rumah Pak orangnya nggak hadir, saya hanya nunggu nih. Namanya siapa? Saya minta nomor teleponnya. Ya. Kelamaan Bapak Ibu. Kini sedang ngebel, kono entek kan gitu. Maka Bapak Ibu sepanjang itu, ya ini mohon maaf ya nanti Bapak Ibu kalau pas dimutasi ke NTT, ke Bali, ke pokoknya daerah-daerah ke Manado, daerah-daerah minoritas itu ya kemudian tidak perlu mamang khawatir ragu. Ya, jangan sampai kemudian kemarin saya singgung hanya gara-gara khawatir makanannya enggak halal terus bendino ngresuk rendang awan bakso bengi soto tapi bentuknya mie kabeh ya. Mie rasa rendang, mie rasa soto, mie rasa bakso hanya dalam rangka menghindari yang haram. Enggak perlu begitu. Ya asal kemudian begitu. Atau ya yang lainnya kemarin sudah kita contohkan. Kalau misalnya nanti dimutasi, delalah kita LDR dengan istri, di tempat istri ada gempa bumi, lalu kemudian kita pulang, istri kita nggak ketemu, itu hukumnya tetap harus dinyatakan masih hidup sampai ketemu jasadnya atau sudah jelas-jelas mendapat surat keterangan kematian. Tidak boleh Pak, nikah lagi sebelum ada kejelasan Pak. Ya, jangan kok nikah lagi loh, bojoku hilang. Lho kok nak urip sedang mati ra wis. Ndak bisa, Pak. Ndak bisa. Baik istri maupun suami ndak boleh begitu, Pak. Ya ada kaidahnya, ora iso sembarangan. Ya itu dalam rumah tangga. Anak-anak juga begitu, Pak. Ya, karena LDR jarang ketemu, ya wong ketemune sasi pisan kok istriku hamil baru 6 bulan kok lahir. Lho kan gitu tuh, Pak. Kehamilan 6 bulan kok lahir ki ora masuk akal kan gitu. Iya. Itu kemudian ndak boleh main curiga, Pak. Karena kalau curiga, apalagi nuduh, itu berat sanksinya kan begitu. Delalah lahir kok mirip konco kantor, tambah kacau meneh tau. Ya Allah, ini kok orang mirip aku belas ya. Itu tidak boleh Pak. Sampai terbukti bahwa itu betul. Iya, ada masalah. Dulu sampai turun ayat tentang salasuna syahra, menyusui, melahirkan dan menyusui itu bisa 30 bulan. 30 bulan itu berarti kelahiran di 6 bulan melahirkan bisa. Ya, itu dan secara kedokteran alhamdulillah bisa dibuktikan tidak ada masalah. Jadi seperti itu, tidak boleh curiga dengan istri, dengan suami, ya kan? Ya, apalagi suami nyata-nyata soleh, istri nyata-nyata baik, tidak usah terlalu sibuk menyelidiki HP-nya, ya kan? WA-nya kemana aja. Lebih bagus nggak ngerti, hati malah ayem daripada ngerti marahin umat kan gitu.
Ya, itu sebaik bagus seperti itu, tidak boleh mencurigai sampai terbukti ada masalah dengan dia. Termasuk kemarin contoh yang terakhir saya contohkan, maaf, ijazah. Ya, betul. Ya, ijazah itu ya tetap harus dianggap asli sampai nanti bisa dibuktikan bahwa itu palsu. Ya, saya sekali lagi tidak dalam posisi membela kesana kemari, tapi hanya ingin mendudukkan masalah. Jadi sesungguhnya masalahnya kan sepele saja nih. Karena sini curiga, jadi kan rampung gara dudoh ke iki lho ijazahku asli, tolong di lab, wis asli ya wis titik. Pilihannya hanya ada dua. Kalau ini betul-betul asli, pilihannya hanya dua. Kue tak maafkan apa kue tak tuntut. Kan gitu tok selesai. Tapi kemudian jadi dowo. Karena memang dianggap dibuat gendowo beritanya. Nah itu selesai sesungguhnya. Itu al-yakin la yuzal bisyak, al-aslu baqa'u makana ala makana. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ad-dararu yuzal. Setiap yang membahayakan itu harus dihilangkan, harus dihindari. Maka dalam beragama itu, kalau kita sakit diperintahkan periksa. Jangan terlalu tawakal. Sudah periksa mas, ya nak waya mari, nak mati mas. Kita mati ya bos. Ya kan gitu loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya ad-dararu yuzal. Ya, kita kemudian bekerja, ya Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu di kantor pajak, kaidah ini bisa digunakan. Ya, segala hal yang membahayakan keuangan negara harus dihindari. Iya. Maka kemudian ketika target ditentukan supaya kemudian ekonomi bisa berjalan, maka melaksanakan itu bagian dari melaksanakan kaidah, Pak. Iya. Jadi kemudian kok pertentangan kok ngoyak ini genopo toh. Ini kalau enggak target enggak tercapai, kemudian ke negara kolab, bubar negara. Nah, maka kemudian mengamalkan ini perintah. Jadi bisa menjadi ibadah yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, segala hal yang maka kalau di kampung yo nak mbak motor, mbak mobil aja ngebut-ngebut. La dororo wala diroro. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Ya, lampu merah mandek. Bukan karena ingat anak istri di rumah. Ya, tapi juga mengingat dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, aku bablas itu resikonya mungkin saya yang ketabrak atau saya yang nabrak. Kalau naik motor saya yang ditabrak, kalau saya naik truk nabrakan gitu. Begitu. Jangan kemudian mentang-mentang menang Pak bis santai wae tabrakan menang-menang gitu. Enggak bisa, Pak. Itu melanggar kaidah dalam agama Islam. Jadi segala hal. Maka ketika kemarin sudah kita singgung juga, ketika terjadi pandemi Covid, maka ada larangan haji. Jadi kalau ada MUI melarang haji itu jangan diartikan kiai kok wedi mati ya. Bukan wedi mati. Tapi memang kaidahnya begitu. Ada angin besar badai, sholat jamaah boleh dibatalkan kok. Zaman dulu loh ya. Iya kan, karena dulu belum jarak antar rumah dengan ini, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau pas badai di Arab itu kayak gitu. Zaman sekarang aja kalau hujan di Arab itu airnya mengalirnya bahnya luar biasa. Karena di sana kan saluran air nggak memadai, ya karena nggak ada biasa hujan. Sekali hujan ya airnya, maka sebagian orang Arab itu kalau hujan seneng ngira karuan, kayak cah cilik-cilik itu metu udan-udanan gitu ya. Tapi sini tuh melihatnya ngeri kan begitu, langsung banjir. Nah, begitu boleh menjadi penghalang tidak sholat Jumat atau tidak jamaah itu bisa dilakukan. Kenapa? Kaidahnya darul mafasid muqaddamun ala jabil masoleh. Menghindari bahaya didahulukan daripada mengejar manfaat. Ya, sholat Jumat penting. Tapi kalau kemudian membuat penyakit menyebar, misalnya zaman Covid begitu, maka kemudian yang mestinya rapat dibuat berjarak. Jadi ketika berjarak wah itu sunah Rasul blas. Pemenas yang kulino pepet kaki dengan kaki nah pas zaman kuwi lho Pak, ora iso ngamalke blas kok. Apa benggang sak ambah-ambane ya. Itu kemudian melanggar? Enggak, karena
sekali lagi, karena waktu itu diyakini gitu ya, karena kita sama-sama nggak ngerti, diyakini menimbulkan bahaya, maka sholatnya berjarak, kemudian khutbahnya nggak usah lama. Loh, saya itu dulu dalam tanda petik ya seneng karena instruksinya Pak Gubernur waktu itu kan, Jumatan di kantor gubernur, khutbahnya pendek, sholatnya pendek. Iya, khutbah dan sholat tidak boleh lebih 10 menit. Ya, saya diperintahkan begitu ya, saya jawabnya enteng, cocok. Nah gitu aja. Ya Bapak Ibu, bukan apa-apa, karena memang menghindari bahaya itu lebih didahulukan daripada mengajar manfaat. Maka ya haji ditunda boleh. Mbok menawa tiba-tiba Iran nyerang Arab Saudi karena mumet begitu misalnya, geger perang misalnya, haji bisa dibatalkan, ditunda. Karena nggak aman, maka lebih baik jangan haji mati swargo. Ya enggak, Pak. Makanya ketika haji itu manasik terkait dengan istitoah itu dijelaskan detail, Pak. Nanti harus banyak minum supaya tidak dehidrasi. Tapi nerangking ini kudu hati-hati, Pak. Bagi orang yang keyakinannya agak beda, angel. Di sana suhu 49 derajat, Pak. Mbah, bapak-bapak monggo ngadah-ngadahkan ngunjuk banyak-banyak minum, sering-sering minum. Orang ngelau Mas, gitu tetap ngunjuk mbah. Lho kenapa? Supados mboten dehidrasi, supaya tidak dehidrasi. Mereka tanya, dehidrasi ki apa to Mas? Mbah kekurangan cairan. Lah nek kurangan cairan apa Mbah Mas? Iso mati lho Mbah. Gen cetha Pak ya kan. Iso mati lho Mbah. Apa jawabannya? Lah ya kuwi sing tak enteni. Ngono. Wah, tambah ngelu meneh betul. Iya. Karena memang harapannya nang ngono kuwi angel banget Pak ya. Tapi kenapa? Bukan kita takut mati, bukan apa, tapi syarat-syarat itu harus dipenuhi. Bahwa kemudian ada yang meninggal itu soal lain, tapi bahwa kita kemudian menghindari bahaya itu harus kemudian dilakukan. Harus minum, harus begini, harus begitu, bukan kemudian wis pasrahke nek jatahe mati, urip ndak bisa begitu. Ada kaidah yang kemudian harus kita pegangi. Jadi haji bisa itu kemudian ya itulah kenapa kemudian ada rukhsah orang yang hamil menyusui boleh tidak puasa. Ya, itu karena hal yang bisa membahayakan harus dihindari, termasuk mohon maaf Bapak Ibu, hasil MCU-nya menyatakan asam uratnya sampai 10, di atas 10, bahkan yang 12, anggar melaku rada diseret. Ngono ki emping wis haram Pak. Dalam tanda petik haram untuk dirinya. Saya punya teman Pak luar biasa. Asam uratnya tinggi. Jadi yang kena ngomah seneni bojone mangan emping, nang dalan yo golek emping ji. Lha napa mangan yo loro, ra mangan yo loro, enak mangan wae. Ya tidak bisa begitu. Ya. Kenapa kita tahu itu tidak bagus? Iya, mohon maaf. Saya pernah ada orang karena penyakitnya ini maka soft drink buat jenengan sudah haram. Ngono iki Bapak. Ya karena menghindari bahaya itu harus didahulukan. Ya sampai maaf misalnya harus amputasi. Ya kalau nggak dipotong ini penyakitnya menyebar, maka mengambilnya menjadi boleh dilakukan. Seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, bahkan maaf ya, dulu ada sahabat Nabi, meskipun kaidahnya bisa dengan kaidah yang lain, kan ada, mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita, ya Rasul, saya ini maaf, saya masih muda, istri saya cantik, maaf, libido saya besar, tapi saya miskin, kena anak akeh kan mumet, sing ditanggung negara loro tok. Nah kan itu gimana? Ya maka kemudian ada maaf ya, konsep yang disebut dengan azl, ya, yaitu intercourse terputus, itu boleh dilakukan daripada hamil terus marake mumet begitu. Iya. Kadang-kadang agak aneh, iya. Wong yang hamil istri kita yang ribut tetangga kita.
Pak kok hamil meneh to, dadak nyumbang meneh to. Kan ngawur meneh to, Pak. Kan ada orang yang sampai segitunya padahal kan tidak ada hubungannya. Tetapi menghindari bahaya itu lebih diutamakan. Kemarin saya contohkan kalau maaf hasil lab, hasil macam-macam menyimpulkan, dokternya mengatakan kepada keluarganya, Pak, Bu, ini putrinya, ini istrinya hamil, ini kalau diteruskan kandungannya membahayakan nyawa ibunya. Jadi kalau selamat bayinya, ibunya peluangnya enggak selamat, tapi kalau ingin ibunya selamat ya bayinya harus digugurkan. Nah kayak begini ini al-hudororen, mengambil resiko yang paling ringan. Jangan kemudian ditawarkan kepada suaminya, tidak boleh. Maaf mas, ini istrinya kalau kehamilannya diteruskan, istrinya dengan meninggal. Kalau pengen anaknya selamat, ibunya kalah. Kalau istrinya pengen diselamatkan, bayinya harus dikalahkan. Menunggu tidak boleh kemudian suaminya ngomong, ya wis bujuku kalah kira apa-apa wis. Tidak boleh begitu, Pak. Iya, karena ibunya jelas hidup, nyata ada, sementara bayi itu masih calon, belum jelas. Maka ambil yang paling ringan. Itu ad-dararu yuzal. Yang keempat, biar selesai sekalian, ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat membolehkan yang dilarang. Nah, ini kaidah maaf ini mungkin sebagian sekali ulangi sedikit mengulang karena biar nyambung. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan yang dilarang. Segala hal yang semula haram tapi kalau terpaksa darurat menjadi boleh. Ya, contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam buku-buku fikih klasik daging babi haram, tapi kalau nggak ada makanan lain kecuali itu maka dia menjadi halal. Tetapi dengan syarat famanutturra ghairu baghin wala atin, tidak bertambah dan tidak berlebih, tidak berlebihan dan tidak nambah-nambah. Ghairu baghin wala atin, tidak berlebihan, tidak menambah. Jangan sampai serana panganan ini babi ya begitu mangan, jebule enak tanduk bos ya. Itu haram tanduknya, Pak. Tapi yang pertama tidak. Ya. Imunisasi. Nah, yang seringan begitu, Pak. Kalau tidak ada yang lain kecuali hanya itu, maka itu bisa dilakukan. Meskipun yang disuntikkan itu barang haram. Tapi kalau enggak begitu, berbahaya, maka itu harus dilakukan. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan yang dilarang. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita ya, misalnya nanti Bapak Ibu kan anaknya kuliah di Fakultas Kedokteran, lalu kemudian nanti prakteknya melayani pasien yang lawan jenis. Ya kan? Atau maaf Bapak-bapak sakit. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Misalnya sakit pada di bidang karena urologinya bermasalah, ya kan, saluran kencingnya bermasalah, lalu kemudian dipakaikan kateter, sing masangke perawat wedok. Ini kalau memang di rumah sakit itu pas sing jogo malam itu memang anone wedok, lanang ngenteni sing lanang sesuk ra kuat, gitu, makanya boleh. Yang penting kita nggak minta, kan begitu sebenarnya. Mas mau apa mas? Masang kateter, sing wedok wae mas. Yang haram kan itu, Pak ya. Iya. Tapi kalau adanya itu, ya, mohon maaf Bapak Ibu, ada kawan Pak, di rumah sakit kita telepon Pak, telepon saya. Tadi gimana? Lah nopo? Ini saya sedang di rumah sakit. Lah kenapa? Ini mau dipasang ini sama perawat. Ya njaluk sing lanang to, Pak. Sing lanang Pak pikete engko bengi kabeh. Onone kuwi tok. Ya sepenting bojomu kan ngancani rak wis gitu ya. Ya, gen ra salah pahaman begitu toh. Ya, sing penting kowe pikiranmu aja nang ndi-ndi kan gitu ya. Ya, begitu boleh Bapak Ibu, itu terpaksa dilakukan karena kalau ditunda itu membahayakan. Nah, maka kemudian boleh dilakukan seperti itu. Atau kemudian yang lainnya sebaliknya, ibu-ibu hamil kemudian
di bawah waktunya menjelang kelahiran, tiap periksa pakai dokter perempuan, alhamdulillah, karena kita bisa milih kan. Kalau periksa kandungan rutin kan bisa milih toh. Ya, karena dalam keadaan tidak terpaksa. Pas waktunya melahirkan, pas tengah malam, non sewu ya, istilahnya saya nggak tahu saat ini kuwi karepe piye, tapi agar kerungu-kerungu tok. Buka siji, buka loro, buka telu. Itu saat ini piye saya nggak mudeng loh. Pokoknya sudah bukaan, ya apa nih juga nggak mudeng saya itu. Itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Apalagi maaf nanti ketubannya pecah, bla 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 begitu, harus diselamatkan. Lalu kemudian ketemunya dokter kandungan cowok. Itu terpaksa, boleh, Pak. Iya, enggak apa-apa. Jangan aku kalau enggak perempuan maaf, itu kita tinggal di kota, dokternya kuwi tok. Iya, jangan bayangkan hidup di kota besar, Pak. Ya kan kalau pas kemudian di agak jauh dan kemudian kita ketemunya itu boleh. Dan dokter kandungan pun boleh melakukan pemeriksaan dengan melihat aurat itu. Mbok barangkali kan anak kita seneng kedokteran, kemudian nanti spesialis kandungan, kemudian ya Allah, aku mbiyen ki pas kuliah kandungan urung ngaji. Setelah ngaji kok piye iki kok dosa tok. Urung tekan ngaji kaidah fikih iki. Ya bingung, ya Allah. Maaf ya Bu, saya itu kalau buka aurat dosa gini aja lah, berdasar pengalaman jenengan tak periksa bun-bunan wae ya. Enggak bisa, Pak. Boleh. Yang tidak boleh kan dokter gigi praktek kandungan kan gitu. Nah, kan sing ngawur kan itu tuh, Pak. Iya, itu yang enggak boleh kan itu. Tapi seandainya dokter gigi nanti pasiennya lawan jenis, megang pipinya, megang mulutnya, ya tidak ada masalah. Jangan kemudian mohon maaf Ibu, saya periksa pakai tongsis ya. Karena kita kan bukan mahram. Enggak, boleh Bapak. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Sampai mohon maaf nanti urusan ibadah haji juga begitu, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Pergi tanpa mahram kan tidak boleh. Ya, ini sekedar contoh darurat itu. Sementara jamaah haji Indonesia itu sebagian besarnya sekitar 55%-nya itu perempuan. Ya karena mohon maaf ada karena yang suaminya meninggal, ya karena memang rata-rata yang meninggal kan suaminya dulu. Ya karena mergo ngenes. Harusnya yang dirahmati Allah digetak-getak sing wedok Bapak Ibu. Loh iya kan dulu kan mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita singa betina pacaran dengan macan jantan apa? Iya, singa betina rambutnya terurai indah, pacaran dengan macan jantan. Macan itu blondeng-blondeng tato nantok, ngeri pokoknya itu. Semua binatang minggir, gajah minggir, bandeng minggir, semua binatang minggir. Tapi yang berani mendekat ada binatang kecil, namanya kucing. Kucing itu mendekat dan macan tak kandani. Kuwi rasa ganggu, aku orang ganggu meh ngomong tok. Ngopo? Singone kon minggir sik. Ya nopo? Can tak kandani. Kuwi rasa sombong, rasa kakan gaya. Lah nopo? Aku mbien asline macan koyo kowe. Begitu nikah dadi kucing. Apa sih yang dirahmati Allah, lu kadang-kadang laki-laki itu neng kantor rapat gebrak meja. Ini gimana? Nanti neng dalan spione kesenggol. Wah, begitu mlebu omah meong. Lemes nah Bapak yang dirahmati Allah. Lo ini nyata Pak, maaf, satu grup 11 orang itu selalu rata-rata kalau haji ya, itu yang 5 laki-laki, yang 6 perempuan. Selalu, kalaupun 5 pasang, 10 mesti ada tambahan 1. Belum pernah ada kelihatannya bersebelas kok yang laki-lakinya 6 itu enggak. Yang sering malah laki-lakinya 4, perempuannya 7 begitu. Ya. Minimal 5 dan 6 begitu. Nah, itu mohon maaf. Berarti kan banyak problem haji yang terkait dengan perempuan. Saya berikan contoh, Pak. Di 2008 saya bimbing jamaah haji, waktu itu disuruh oleh dokternya disuruh minum pil penunda haid. Singkat cerita minumlah. Sampai di berangkat, dokternya yang menganjurkan itu orang tidak ikut berangkat haji, hanya memberikan penjelasan di Indonesia. Lah pas tekan kono waktunya tawaf itu belum rampung tawafnya, dia tanya ke saya, Ustadz, saya sudah minum pil penunda haid. Lah terus ini ke saya kok, mohon maaf Ustadz, kok keluar bercak-bercak coklat. Ini haid apa enggak, batal apa enggak? Tanyanya ini haid apa enggak? Ya angel nak ngene iki ya.
Kan saya tidak mungkin coba lihat. Tidak begitu tuh Pak. Kan raiso ngono tuh Pak. Artinya apa? Ya ini tak cetak lho Pak ya. Maksudnya berarti apa? Berarti kan kemudian ada perlu pendamping haji wanita yang bisa detail menjelaskan masalah itu. Saya nggak bisa lebih dari itu. Lah selama ini ibu headnya seperti apa kan hanya begitu toh. Tapi kalau kemudian sama wanita, pembimbingnya wanita, bunyai kalau bahasa gampangnya, oh ini begini. Ya. Tapi syaratnya pembimbing itu tidak boleh mengajak pasangannya. Kan angel tau Pak. Wanita pergi haji harus dengan mahramnya. Sehingga banyak itu kemudian dimahromi macam-macam. Lah kemudian butuh pembimbing wanita. Tapi wanita menjadi pembimbing itu oke, tapi dia tidak boleh dengan mahramnya. Kan jadi mumet lah itu. Kebutuhan dia harus ada dia, tapi dia nggak bisa berangkat kalau tidak ada mahram. Tapi kalau mangkat orang untuk menjadi pembimbing, angel mana? Ya maka kemudian muncul kaidah yang disepakati sehingga kemudian ini darurat Pak. Ya maka perlu pembimbing wanita. Nah itu sekedar contoh hal-hal seperti itu. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurat itu membolehkan yang dilarang. Ya, kalau zaman Aisyah kan, ya Rasul, saya haid ya Rasul, nggak bisa umroh. Jawaban Rasul sederhana, ya ditunggu sampai bersih. Lah kalau sekarang, jamaah Ustadz saya haid, tunggu sampai bersih, tinggal mulai toh Pak. Jadwal penerbangan sudah pasti, tiket sudah dipegang kok Pak. Ya kan begitu, maka nanti muncul kaidah baru. Nah ini sekedar contoh, nanti ada ad-daruratu tubihul mahdhurat, al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan-kesulitan melahirkan kemudahan. Nah itu, dan yang terakhir, kaidah yang terakhir adalah al-adatu muhakkamah. Adat menjadi hukum. Ini saya selesaikan di serial kaidah fikih. Adat menjadi hukum. Kita itu jalannya di sebelah kiri Pak. Berbeda dengan Arab yang jalannya di sebelah kanan. Nggak usah diubah Pak, rasa melu-melu Arab. Ya, karena berjalan di sebelah kanan tidak lebih islami. Yang islami itu yang mengikuti aturan setempat. Ya, maka meskipun tidak ada di fikihnya jalan sebelah mana, hadisnya, Qur'annya sebelah mana, tapi kita punya kaidahnya. Al-adatu muhakkamah. Adat menjadi hukum. Hukum adat kita, bukan hukum adat. Adat kita itu jalannya di sebelah kiri, maka itu menjadi hukum untuk kita ikuti. Aturan lampu merah dan sebagainya, parkir dan sebagainya itu, budaya itu ya kemudian harus kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Umpama nanti anak-anak kita ada yang daftar polisi, daftar tentara, adatnya rambutnya harus cepat. Ya kita ikuti, meskipun Nabi panjang rambutnya, kan begitu. Adat menjadi hukum. Nah, contoh yang sekarang rutin kita lakukan apa? Ijab qabul. Akad itu ijab qabul, bayar baru dapat barang. Jadi makan yang ideal itu, mohon maaf saya sebut merek tapi contohnya banyak biar enggak terasa mengendos sesuatu ya. Iya. KFC, McDonald, Hokben, Marugame dan macam-macam atau apapun, Rocket Chicken dan lain-lain, itu bayar dulu baru barangnya kita terima, kita makan. Sehingga ini betul-betul milik kita karena sudah kita bayar. Tapi kalau Bapak Ibu maaf, duhur bar Jumatan yang kauman terus jajan yang warung ngarepan alun-alun kayak, bayar sih apa mangan sih Pak? Makan dulu tuh Pak. Sing mbok pangan ki panganane sapa? Yang kita makan tuh makanannya siapa, Pak? Milik bakule toh, Pak? Loh, tapi kan kok bayar toh, Pak? Loh, yang jamin kok iso bayar sapa? Udan terus angin bledek melayu kabeh, Pak. Loh kan gitu tuh, Pak. Iya kan? Delalah operasi Satpol PP wis tambah bakule melayu rono, wah rene bae ya kan begitu kan. Tambah ra ketemu toh. Iya kan? Wah, enggak mungkin lah Pak, kita wis sholat, wis ngaji, mosok ngono. Loh, nak bakule mati. Wis meh membayar, bakule orang ngajak bojo, orang ngajak anak sendirian totoli. Duitnya mbok kasihkan sapa?
Jika ke sebelah wong kesenengan gitu. Ya kan? Bayarin yang sopo. Lo kalau yang makan yang mati mungkin bakule malah mengikhlaskan. Wes lah rasa ditagih daripada nang akhirat mesake wonge mati kan itu. Tapi kalau yang mati bakule terus kene membayar mbek sapa, Pak? Iya, malah cocok. Lho ngono ya kan nambah ra genah meneh to. Ya, tapi kan kita bingung, kita terus piye? Ya. Atau sudah rampung sampun Bu. Nggih Mas no. Soto kalih, es teh kalih, kerupuk 3. Pinten 150. Bu sing genah kowe. Sing genah piye to? Lho nek ngitung sing genah kuwi wis genah banget kuwi. Sing ra genah 300. Tambah bingung meneh to. Yo aja larang to. Lho, wis mbok pangan kok ngenyang iki to, betul. Ya kan? Itulah kenapa hukum asalnya itu membayar dulu baru makan. Jadi, Mas, ayam 2, es krim 2, ini 2, spaghetti berapa, Mas? 250. Waduh, ya banking kosong iki. Ra nyandaki. Dilongi, Mas, es krimnya. Berapa, Pak? 200. Saya nyandaki, Mas. Ayamnya longi, Mas. Lho segotok, Pak. Misalnya kan begitu. Loh. Tapi kan ra dosa, ra haram toh, Pak. Ya kan? Setelah itu kan kita pegang urung kita sentuh sama sekali, malah barangnya saya kono kabehan begitu. Tapi kan ternyata halalnya. Tapi lah kita wis mangan rampung agak kenyang kan enggak boleh, Pak. Ya, maka sebunyi apapun bakule kudu dibayar, Pak. Karena enggak bisa tawar-menawar terhadap barang yang sudah di dalam perut kita. Iya. Itu, maka idealnya seperti itu. Tetapi dalam fakta adat kita ngono kabeh, Pak. Jajan sego pecel, but ambayar sik pun mengke mawon gampil. Ngono kuwi, Pak. Kenapa? Karena pedagangnya yakin dengan kita. Antara dan sama-sama ridho, mbok pangan sik rapopo mergo aku yakin engko kowe bayar. Itu Pak yang membuat kehalalannya dan itu adatnya begitu ya sudah kita ikuti. Wong wis rampung pinten Bu? 3 gangsal. Terus uang kita 100.000. Ya Allah Mas, kayak bukaan rongono susuke pun diasto mawon jeng-jeng. Ngono kan ada yang begitu tuh. Dan kita melenggang kok, seakan-akan sesek urip kok, Pak. Iya, iya kita dengan santainya sesuk, seakan-akan sesuk yakin hidup, Pak. Ya. Padahal mohon maaf, kita transaksinya itu hanya dengan bakule ora ana wong liya. Mohon maaf ya, kemudian sesuk wonge mati, kuwi maaf, keluarga ra ngerti lho kalau kita punya utang. Ya. Tetapi karena budaya kita wis ngono ya sudah ora usah dipikir dawa-dawa. Sing penting punya niat membayar. Tidak ada ingin menghindari dan sebagainya. Ya, dan itu terus berkembang, Pak. Jual beli salam, jual beli tanpa barang. Maaf, yang baru aja mutasi ke Semarang terus pengen punya rumah di Semarang. Itu kalau beli di komplek perumahan itu maaf, rumahnya sudah ada apa belum, Pak? Gambar tok, Pak. Sebelah ndi, belah kono, ngono tok ya. Tanah lapangan ya. Ora cuma lapangan, masih pepohonan kan gitu. Kaplingane belah mana iku urung cetha, tapi kita masih sudah percaya wong nontonnya dengan pameran, oh, Pak. Ya kan? Coba transaksinya di tempat pameran. DP di tempat pameran, tanda jadi di tempat pameran. Omahe urung ngono, nggone ra ngerti, tapi kita hanya percaya dengan gambar. Padahal gambar itu tulisannya yang ngisor keterangannya loh. Rumah tidak seindah gambarnya loh. Lo kan gitu toh. Wis pokoknya kalimat ngono lah, kira-kira kan begitu ya. Ada penjelasan, ini hanya ilustrasi kan gitu toh. Tapi kita percaya dengan developernya, ya sudah jalan, Pak. Boleh. Kecuali developernya sudah punya niat jahat menipu. Keharumannya jatuh kepada dia, tapi tidak kepada kita. Nah itu, maka nanti sama Bapak Ibu, besok beli TV, disetel-setel, dicoba-coba. Yang dibawa pulang, yang didisplay apa yang di gudang, Pak? Gudang. Padahal yang mbok pilih kuwi lho, Pak. Karena hanya dengan yakin bahwa yang di gudang serinya dengan sama yang dengan kita coba. Sebab kalau yang diberikan yang itu, ya moh. Kan gitu, Pak. Nah itu seperti itu sampai pada akhirnya nanti Bapak Ibu ketika sudah mulai jual beli online. Ya,
Sepanjang kita yakin dengan penjualnya tidak ada niat untuk menipu pembelinya, maka dia boleh dilakukan. Itu al-adatu muhkamah, budaya tradisi mengikuti perkembangan zaman itu kemudian bisa menjadi hukum bolehnya sesuatu. Dan lain-lain Bapak Ibu terkait dengan amalan-amalan atau budaya yang kemudian tidak bertentangan dengan secara prinsip dengan syariat, itu bisa menjadi nilai yang bisa kita pakai sehingga tidak harus mengubah budaya kita dengan budaya sana. Ya contoh paling ringan ya pakaian. Ya sudah, apakan kita begini ini. Batik mungkin bagi orang Arab aneh karena mereka biasa pakai polos, ya kan? Semua kan rano jubah batikan, betul batikan jubah mesti polos ya di sini. Dan maaf, jubah itu tidak otomatis menjadi muslim taat. Jadi nanti kalau Bapak haji atau umroh terus nyegat taksi, supirnya nganggo kefiyah udeng-udeng, nganggo surban, nganggo jubah, itu coba batin, ya Allah, kiai ini ngompreng ya Allah. Itu bukan kiai ngompreng Pak. Wong Arab wis ngono kabeh. Pemenang terus ngomongnya Arab, lagune Arab kabeh. Wah, insyaallah Allah tambah kacau meneh. Ya, maka hal seperti itu kemudian bisa kita pahami dengan baik, termasuk ya maaf demokrasi, pemilu dan sebagainya itu bisa menjadi hukum karena milih pemimpin model kita begitu. Kalau nggak ikut malah kemudian sing terpilih wong ra beres, maka kemudian kita mengikutinya. Saya kira ini Bapak Ibu kaidah-kaidah fikih 5 pokoknya dengan percabangan sebenarnya banyak, tapi 5 pokoknya di situ. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti ngaji berikutnya supaya pengetahuan kita terus bertambah, kita nanti akan ngaji kaidah usul fikihnya, bukan kaidah fikih lagi, tapi langsung masuk kaidah usul fikihnya. Dan itu usul fikih itu karya ulama besar Imam Syafi'i yang menjadi dasar bagi kemudian kita memahami persoalan-persoalan yang muncul, ya seperti yang dulu kita contohkan, sopir bis yang membawa penumpang 40 orang kejegur jurang mati kabeh sing selamat sopir tok, itu nggak bisa dihukumi pembunuh 40 orang, ya kan? Tapi meskipun yang mati hanya 1 orang tapi sudah membawa peso dari rumah, itu akan berbeda. Nah, ini seperti ini kan akan sangat membantu. Sekira ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.